Sempat mendapat perawatan intensif pasca menjalani operasi pengangkatan tumor kelenjar getah bening pada bagian ketiak sebelah kanan, kini Siti Badriah akhirnya kembali tampil di hadapan media. Iya, hadirnya pedangdut yang akrab disapa Sibat itu membawa sebuah curhatan perihal dirinya yang merasakan pahitnya hidup pasca divonis mengidap penyakit kelenjar getah bening. Pada awalnya, Sibat yang mengira jika benjolan tersebut hanya sebuah jerawat, namun seiring berjalannya waktu, benjolan tersebut justru kian membesar dan membuat istri dari Krisdiana itu tak menyangka setelah mendengar vonis dari dokter. Lantas, seperti apakah curhat Siti Badriah mengenai penyakit kelenjar getah bening yang sempat menimpanya? Benarkah pula dengan adanya musibah tersebut, Siti Badriah sampai mengalami kesulitan saat menggendong sang anak? Awal mulanya itu dia segede gini nih, segede kecil kayak jerawat. Terus aku tuh ngerasa kayak, aduh aku jerawatan nih diketek gitu sama suami itu. Ya udah akhirnya aku pergi ke klinik untuk disebut jerawat gitu kan, dihilangin karena emang kan kalau ada benjolan kalau disentuh sakit ya ngeganggu gitu, makanya aku suntik jerawat. Terus habis itu udah tuh sebulan udah bukannya mengempes, masih ada tapi nggak sakit gitu, jadi aku ngerasa ya udah belum hilang. Terus bulan berikutnya dia yang tadinya segini jadi segini, sebulan jadi segini sakit lagi, tapi aku tuh tetap ngerasa ini tuh jerawat gitu, makanya aku suntik jerawat lagi. Tetap sama, nggak ngempesin dan nggak sakit gitu, kayak gitu. Terus udah gitu, beberapa minggu kemudian pas kemarin lebaran haji, hari ini lebaran haji dia segini, udah langsung membesar, udah nggak ada kata-kata oh ini kayaknya mau gede deh, nggak gitu lagi. Dia udah langsung gede pas mau lebaran haji. Nah setelah lebaran haji besoknya dia jadi segini. Jadi cuma sehari doang dia langsung membesar. Nah makanya pas udah yang membesar itu aku udah nggak kuat gitu loh, karena tangan aku udah semakin nggak bisa ngangkat gitu, udah ngangkat nggak bisa, gendong anak nggak bisa, pakai baju nggak bisa, mandi aja nggak bisa, karena kan ada di sini ya, dia nggak bisa bergerak gitu. Karena kayak aku niatnya tuh kayak pengen berobat aja, siapa tahu bisa dicairin, bisa dengan cara disedot aja atau apa gitu. Ternyata pas aku datang ke rumah sakit, dokternya nyaranin buat diangkat aja gitu, karena nanti kalau misalkan nggak diangkat pun bakalan makin gede. Katanya itu kalau kebanyakan, kalau yang kayak gitu-gitu tuh dokter curiganya gara-gara waxing karena kan bulunya terpaksa kan dicabutnya. Nah itu tuh bisa menjadi iritasi sama si kerokan ketek kan ada kan yang dari silet, nah dari situ. Nah tapi pas dokter tanya ke aku, ya aku jawab aja dengan memang sebenarnya aku memang nggak pernah waxing, nggak pernah cukuran juga, karena aku kalau ngilangin bulu-bulu aku pakai laser, aku bilang gitu. Nah makanya pas udah aku operasi itu si benjolan itu yang udah diambil dimasukin ke lab gitu. Kenapa ada benjolan di sini? Pas gede yang aku mau operasi itu, sebelum dicek aku dari rumah sakit tuh ngawang-ngawang kayak, aduh ini jangan-jangan apa gitu, benjolan apa yang menyeramkan gitu ya. Tapi ternyata dokter bilang jerawat sekecil apapun kalau di kedokteran itu dibilangnya tumor gitu katanya. Benjolan apapun, sekecil apapun, benjolan apapun itu dibilangnya kalau kedokteran itu tumor gitu. Jadi ya udah kayak gitulah gitu. Dan aku tuh bisa termasuk aku tumor dan kelenjar getah bening, tapi yang ringan. Merasa lebih baik dari sebelumnya, kini dengan kondisinya yang sudah terbilang pulih, semangat Siti Badriah untuk comeback ke atas panggung nampaknya sudah mulai terlihat. Sebagaimana hal itu dibuktikannya lewat sebuah aktivitas yang ia lakukan saat ditemui di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Namun kendati dirinya yang kini sudah menjalani kegiatan seperti biasa, rasa sakit yang timbul di titik jahitan pun kerap dirasakan oleh Sibat saat menggunakan pakaian ketat. Kalau kemarin pasca operasi juga, ya walaupun ada sedikit sakit ya, tapi ya udah gitu, maksudnya nggak terlalu berat banget gitu buat perjalanan kerjaan aku. Nggak apa-apa, Siti mah emang kuat dia, jagoan dia. Kalau kemarin sih karena awal-awal banget ya, awal operasi, dokter sih nyaraninnya jangan terlalu jangan terlalu heboh banget ya, karena kan jahitannya di ketiak gitu. Takutnya kalau aku angkat tangan takutnya robek, dan gimana gitu maksudnya.
itu doang sih, tapi yang boleh kerja, boleh nyanyi, boleh goyang-goyang, boleh makan apapun, yang penting jangan terlalu heboh aja gitu. Tapi kan seorang penyanyi kalau udah di panggung udah dengerin lagu dangdut ya pasti hidup kan, say, nggak bisa dibohongin gitu. Kalau emang pun sakit itu urusan belakangan menurut aku. Kalau udah kelar kerja baru yang aduh gitu doang sih. Karena kan aku tuh pakai baju, ya ngerti ya kan, baju kan kadang-kadang ada yang aku pakai korset gitu kan, jadi bajunya gini senggol-senggol gitu, tapi ya udah lah gitu, nggak apa-apa. Menjaga tidur ya, karena kan aku disuruh jangan banyak begadang kayak gitu. Terus ya pola makan juga kan emang aku jaga juga kan, dari sebelum ada ini pun aku jaga banget gitu. Udah sih itu aja sih, jaga tidurnya. Khawatir sih enggak ya, karena di rumah ada banyak orang juga yang nungguin istri, ada yang banyak orang juga yang jagain anak, kayak kakaknya Siti, kayak keluarganya Siti juga ada beberapa orang di rumah buat jagain Siti dan anak. Jadi nggak terlalu takut lah kalau misalnya pas ditinggalin. Dia udah mengerti lah Siti kalau misalnya suaminya mau kerja di luar kota atau mau gimana, dan Siti juga ninggalin satu orang kepercayaannya kan buat nungguin, takutnya macem-macem gitu. Nanti orangnya ngomong kalau misalnya ada apa-apa, kalau ya dia percaya sih, kita satu sama lain pasti percaya sih Siti mau nyanyi di luar kota ataupun gua mau syuting di luar kota. Ya yang penting saling komunikasi aja yang baik supaya terjalinnya juga bagus. Jadi nggak ada yang curiga-curiga atau kayak gimana. Kita selalu video call, selalu teleponan. Jadi ya santai aja.